Ya setuju sih sama yang dibilang sama Pali sama Bung Riki juga sebenarnya. Apalagi tadi sempat ngebahas soal apa namanya, soal Kedung Ombo juga kan. Kayak misalnya kalau kita baca di sejarah tuh kan sebenarnya kalau kita ngelihat apa yang divisip aja lah gitu sebenarnya. Oh, saya pribadi sih sebenarnya malu ya untuk mengakui diri saya aktivis gitu, maksudnya pun bahkan tidak mencoba menampilkan itu ke publik gitu sebenarnya sama sekali. Karena saya ngerasa banyak yang belum saya lakukan gitu. Tapi karena harapan saya gede sih sebenarnya, meskipun tadi kedengarannya pesimis, masih ada harapan juga gitu, Bung Pali, Wan, Rifki gitu. Harapannya tuh sebenarnya lebih ke ini kan gitu. Pun sebenarnya kalau saya pribadi per hari ini masih 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 jadi mahasiswa, tapi saya kan ngalamin dua fase ya. Saya ngalamin dua fase yang dimana kalau saya sebagai mahasiswanya ini kan, saya ngalamin fase dimana saya benar-benar ada di kampus, aktif di kampus, dan saya ngalamin fase dimana saya lebih ngerasa buruh daripada mahasiswanya. Itu hari-hari ini gitu. Karena waktu saya di tempat kerja lebih lama daripada saya ada di kampus. Saya menyadari gitu ya, kayak ketika saya jadi mahasiswa dulu, ketika saya tidak perlu bekerja gitu, dan posisi kerja saya ini mungkin agak beda kan dengan kawan-kawan gitu. Mungkin ada kawan-kawan hari ini yang juga kerja, tapi kerjanya memang mungkin untuk nambah uang jajan. Kalau kerjaan saya kan memang hari ini adalah kalau saya nggak kerja, saya nggak ada uang sama sekali. Ada semacam kerinduan sih untuk saya pribadi ya gitu. Dan saya baru menyadari sebenarnya kalau ternyata saya 2 tahun yang lalu, saya 3 tahun yang lalu, apa yang saya alami waktu itu ternyata privilege yang betul-betul apa ya, indah gitu. Karena dalam artian di era-era 3 tahun yang lalu waktu baru masuk semester 4, semester 5, 6, nggak perlu kerja, masih disokong oleh yang di rumah. Saya waktu itu senang lah gitu kan gitu, mungkin seperti kawan-kawan gitu juga kan gitu, hari apa ya, bangun gitu kan, bangun ke kampus gitu, kita diskusi ini segala macem, kalau ada ini ada segala macemnya, kita diskusi, mungkin ada besok mau bikin apa gitu, panggung rakyat, aksi segala macemnya, atau kita ngurusin soal UKT kawan-kawan gitu kan, mungkin ada laporan kalau misalnya ada UKT mahal yang nggak bisa bayar kawan-kawan gitu, atau bahkan ada yang sampai berhenti segala macemnya gitu. Tapi ketika saya udah sampai di tahap saya sebenarnya mahasiswa tapi lebih banyak ngabisin waktu sebagai buruh, eh apa ya, saya ngerasa eh harapan saya besar sebenarnya ke kawan-kawan. Harapan besar tuh kenapa ya gitu, karena saya menemukan bahwasanya nggak semua kawan-kawan mahasiswa hari ini mereka kerja 8 jam dalam sehari gitu seperti yang saya lakukan hari ini gitu. Kalau saya sih sebenarnya masih minat sih gitu kan dalam gerakan, dalam apa, pengorganisiran segala macamnya, tapi juga punya tanggung jawab di luar itu gitu yang benar-benar menguras tenaga gitu. Nggak tahu ya, kalau dari saya pribadi beneran menguras tenaga gitu untuk berdiri kerja 8 jam di bar, itu sebenarnya benar-benar menguras pikiran dan tenaga gitu. Dan saya sebenarnya kangen gitu dengan era-era di mana saya nggak uh, punya privilege bangun tidur ke kampus, makan, kita ketemu kawan-kawan diskusi gitu kan sampai malam gitu kan, pulang lagi besok kayak begitu lagi. Saya kangen gitu. Tapi privilege semacam itu, biarlah saya hari ini sudah nggak punya privilege semacam itu lagi gitu, tapi kawan-kawan lain punya gitu, masih punya kan semacam itu gitu. Makanya harapan saya masih besar gitu terhadap gerakan mahasiswa hari ini, karena memang banyak kawan-kawan yang masih punya privilege semacam itu gitu, saya yakin gitu. Dan itu kayak obrolan sama Bung kemarin sama Afwan soal pengorganisiran, kayaknya karena kawan-kawan ini sebenarnya jumlahnya banyak kan Bung gitu, yang secara apa namanya, banyak lah sebenarnya ketemu kawan-kawan yang apa ya, yang memang mereka, apalagi kawan-kawan yang di bawah, angkatan-angkatan bawah kan gitu, yang memang sekarang fokus utama mereka tuh sebenarnya ya cuma kuliah, ngerjain tugas, kuliah, ngerjain tugas, tuh ke kampus ngurusin organisasi gitu. Tapi ketika kita bicara soal apa namanya, perlawanan gitu, perjuangan terhadap penindasan gitu,
ataupun terhadap isu-isu gitu soal pendidikan gratis ini segala macamnya. Kawan-kawan yang kulihat itu belum aktif di sana. Aku nggak menggunakan bahasa, takut untuk menggunakan bahasa kawan-kawan itu tidak gitu, tapi belum. Karena kayaknya yang kurang hari ini adalah memang tugas kita hari ini adalah berusaha untuk mengorganisir kawan-kawan ini gitu. Bisa jadi kawan-kawan ini sepertinya belum sadar gitu, tapi bisa jadi ketika sadar kawan-kawan ini bisa jadi apa ya gitu, bisa jadi gerombolan-gerombolan yang pada akhirnya luar biasa gitu. Nah itu di FISIP, nah hubungannya dengan FISIP, di FISIP banyak gitu, kalau dilihat gitu, banyak kawan-kawan yang apa namanya, yang nggak bisa dipungkiri lah gitu loh. Banyak gitu loh di FISIP gitu loh, maksudnya kayak biaya kuliah kan mahal gitu loh. Dan per hari ini sebenarnya gitu kan, pun BEM yang kemarin nggak pernah bahas itu sama sekali gitu, bayar kuliah 30 juta gitu. Dan banyak kawan-kawan yang sebenarnya kesulitan sebenarnya untuk bayar itu gitu, tapi nggak ada isu itu satupun naik gitu loh gitu. Beberapa kali Afwan kita bikin yang itu kan, Afwan lah gitu, bikin soal yang pendidikan gratis, apatis, ya kawan-kawan itu juga nggak ada sama sekali kan gitu loh gitu. Apakah kemudian nggak tahu ya gitu, nggak tahu kan, maksudnya kawan-kawan ini kalau kulihat gitu di IG-nya feed-nya bagus-bagus gitu, postingannya bagus-bagus gitu, bionya juga bagus-bagus gitu loh. Aku selalu terkesan dengan apa namanya, dengan dengan IG kalian, dengan caption-captionnya gitu, dengan prestasi yang sederet gitu, organisasi yang sederet gitu. Tapi ketika kita bicara soal dunia nyatanya melempem gitu, di dunia nyata kawan-kawan mahasiswa ini luar biasa gitu loh. Udah kayak apa namanya, ya keren lah gitu, keren gitu. Tapi sebenarnya ketika dihadapkan sama kondisi real dunia nyata, melempem semua gitu. Kekecewaanku sebenarnya ada di situ juga gitu, dan harapan gue besar gitu, gak pesimis juga gitu, bahwasanya di masa depan pasti lebih baik lagi gitu. Pun karena Sempro Padang udah ada ya Van, iya kan gitu, Sempro Padang udah ada kan gitu. Bridgingnya jelek. Sempro Padang udah ada gitu. Enggak, itu sekalian aja, maksudnya harapanku juga besar gitu Van, meskipun kita nggak tahu ya, kita kan masih meraba-raba kan, karena Ikhtiar kita. iya, Sempro Padang baru ada gitu. Serikat Mahasiswa Progresif baru ada gitu. Apakah kemudian nanti di masa depan gitu kan kita berhasil bertemu dengan kawan-kawan yang sama progresifnya gitu. Dan apa namanya, di kawan-kawan yang hari ini apa namanya, sebenarnya secara kantong mereka oke, tapi belum bergerak, akhirnya kita bisa ngajak kawan-kawan itu untuk bergerak. Kita belum tahu kan gitu, tapi aku rasa sih ini awal yang bagus gitu. Kalau misalnya strategi kita kawan-kawan oke, harusnya apa yang kita dapat oke gitu. Karena benar kata Fali tadi gitu, ketika kita bicara soal FISIP, apa ya, begitu banyak kurangnya sih kalau aku lihat juga ya Van, FISIP hari ini banyak kurangnya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di dekan, dengan hubungannya dengan dekanat, banyak sebenarnya penggunaan dana-dana yang begitu fantastis, luar biasa gitu. Tapi ketika dihadapkan penggunaannya itu sebenarnya nggak tepat gitu loh gitu. Dana ber-MM gitu untuk bikin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu nggak perlu diperbaiki gitu, cuman perlu dipoles dikit aja gitu kan. Itu kan nggak ngerti kan kita apa gitu loh. Sedangkan di sisi lain yang di belakang belum kelar gitu kan, itu kan nggak masuk akal gitu. Tapi BEM mungkin ya mereka lebih suka mengglorifikasi hal-hal yang bikin acara kayak kemarin tuh Festival itu. ya semacam itu, acara-acara semacam itu, bikin jual tiket apa segala macamnya gitu, yang sebenarnya gagal juga kan. Yang sebenarnya gagal juga kan gitu. Gagal sih kalau menurut saya, gagal gitu. Kalau kawan-kawan lebih suka ya kayak gitulah gitu. Ini kritik buat FISIP ya gitu. Kawan-kawan karena saya juga mahasiswa FISIP, aku ngelihatnya wah kawan-kawan lebih suka mengeluarkan uang gitu untuk event gitu. Event bagus sih sebenarnya, cuman kan ada bagusnya lagi.
ketika kita bicara soal apa namanya, nggak tahu ya apakah event itu, nggak tahu apakah event itu bermanfaat gitu untuk masyarakat orang banyak, masyarakat banyak gitu. Kayaknya enggak gitu. Tapi apa sih misalnya kayak misalnya harusnya kan kita ngadain hal-hal yang lebih di FISIP tuh harusnya lebih sering kayak misalnya diskusi leh. Kalau menurut saya pribadi leh, di FISIP harusnya lebih banyak diskusi, banyak bicara soal diskusi buku, ya diskusi buku, nonton film gitu. Harusnya mahasiswa kan nggak jauh-jauh dari itu kan gitu loh. Tapi hari-hari ini agak kurang sih sebenarnya. Partisipasinya juga agak kurang. Misalnya ada nonton bareng, yang ada ini pasti dikit yang ini. Mungkin itu problemnya ya lih gitu. Nggak tahu ya gitu. Tapi ini bisa jadi bahan, apakah ini ada hubungannya sama ini Afwan, Bung, Fali, Rifki gitu. Mahasiswa tuh sekarang kita nggak bisa nyalahin event juga gitu, karena event pun nggak rame gitu. Kita bicara soal gerakan nggak rame di Unan ya, kalau di kampus lain nggak tahu. Kita bicara soal gerakan nggak rame, bicara soal event nggak rame juga gitu. Jadi sebenarnya apa ya sebenarnya yang disenangi sama kawan-kawan FISIP hari ini, FISIP ya, FISIP karena kita anak FISIP. Apa sih sebenarnya yang disenangi sama kawan-kawan FISIP hari ini? Kalau ngomongin event dikit yang datang. Kalau ngomongin hal-hal yang hura-hura gitu ya, yang datang dikit. Kita bikin acara halaman bermain yang nggak pakai tiket, nggak ada gue star orang tapi bisa nyanyi gitu, nggak bisa nyanyi tapi juga bisa nyanyi di situ halaman bermain. Dikit juga yang datang. Bikin acara nobar, dikit juga yang datang. Bikin acara diskusi yang serius, dikit juga yang datang. Jadi kawan-kawan FISIP hari ini yang timbul pertanyaan sebenarnya, apa sebenarnya yang disuka sama kawan-kawan ini gitu. Kita harus apa ya gitu. Kita mau fasilitasi apa ya gitu supaya kawan-kawan ini ikut serta gitu. Dulu coba-coba gitu kan, kalau misalnya kita ngomongin yang serius, gak suka nih kawan-kawan. Kita bikin yang gak serius. Yang gak serius ternyata juga gak pada datang gitu. Jadi kawan-kawan ini apa ya sebenarnya apa sih masalah terbesar dengan mahasiswa FISIP hari ini gitu. Mahasiswa FISIP ya, kalau kita ngomongin mahasiswa Unan terlalu jauh. Apa ya gitu. Masa pengkaderan terus yang ramai gitu kan nggak mungkin kan gitu. Iya kan Van. Acara pengkaderan terus yang ramai kan nggak mungkin juga kan, karena pengkaderan hanya sebentar gitu loh. Nggak pula pengkaderan berapa bulan prosesnya. Ya berarti pengkaderannya yang gagal. Iya, bisa jadi semacam itu. Karena kalau pengkaderan kan ngomongin jurusan juga sebenarnya, bukan ngomongin FISIP sebagai wadahnya yang akhirnya menyatukan. Kalau aku nangkep warnanya tadi yang warna-warna kata Fali itu, aku nangkepnya tuh sebenarnya perbedaan. Kita kan jurusannya beda-beda. Kita punya ya latar belakang yang beda-beda, pembahasan yang beda-beda gitu kan. Jadi gimana caranya nyatuin itu? Tapi mungkin kita selalu bentrok di situ kali gitu kan. Karena mungkin kita nggak ketemu tuh, mungkin di belakang di Mabes lagi gitu, jarang ketemu gitu. Mungkin nggak ada yang ngelit. Kenapa? Nggak ada yang mengajak mungkin, atau yang memimpin mereka untuk ngumpul lagi gitu mungkin. Bisa jadi Mungkin sih kayak- Tuli. Ya mungkin sudah ada kayak halaman bermain atau ya apapun itulah acara-acara yang tadi buat yang sebenarnya pun bagus gitu. Tapi mungkin yang mengajak atau yang menawarkan ke kawan-kawan itu tidak ada gitu. Mungkin ya. Karena lebih ke ini kayak misalnya dulu halaman bermain tuh dibikin sebenarnya kayak misalnya kawan-kawan yang bikin itu ya. Aku juga pernah nonton tuh dulu acara apa ya, kayak dia footage anak-anak officer di ITB bikin acara gigs pakai musik gitu, yang datang rame gitu, rame banget malah. Terus kita coba di FISIP kan gitu, nggak ada yang datang gitu, ada yang datang nggak tahu ya. Ini kita ngomonginnya sebenarnya bingung ya gitu. Ini yang salah mahasiswa FISIPnya atau memang secara ininya Gagasannya bagus, tidak bagus. apa tuh kalau karena kadang kita sering nyoba-nyoba gitu ya Van, kita coba sering testing gitu kan, kayak misalnya kayak tadi gitu, kayak aku waktu itu sama kawan-kawan sempat bikin sama ini juga kawan-kawan lain
sebelum halaman bermain malah gitu bikin acara-acara musik itu, karena ngelihat waktu itu footage gitu kan tahun-tahun 90-an gitu kan, 2000-an awal ada tuh di kampus-kampus bikin acara musik. Wah kayaknya kalau dibikin di FISIP orang ini deh. Dan pasti kan sebenarnya itu hal yang sama aja kan, waktu di tahun-tahun segitu juga paling disebar flyer di mana seminggu sebelumnya, habis itu nanti rame aja gitu kan. Nah di FISIP ini gitu bahkan udah di share di IG, udah di share di mana gitu di grup-grup. Wah yang datang dikit gitu. Nah, mungkin itu masalahnya apa Bang, tuh? kayak antara problem dengan solusi itu nggak nyambung gitu. Masalahnya itu kan bukan yang pertama kita kawan-kawan melihatnya di tempat lain, di ITB, di apa, bahkan tahunnya berbeda, bukan di saat ini. Ya kita nggak tahu kondisi realitas di sana pada saat itu bagaimana, di luar footage yang kita lihat itu bagaimana mereka berinteraksi antar mahasiswa di lingkungan mereka gitu. Apakah sama seperti yang terjadi di FISIP Unan atau tidak gitu? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kegiatan mereka bisa rame karena flyer aja gitu. Selama ini di FISIP kita gimana? Itu yang dalam melihat masalah itu kan kita ya harus, ya mungkin kalau kawan-kawan sempro bilangnya berpikir historis dan materialis ya Bung. Mungkin nanti penasaran nih tanggapan Bung Riki terkait kenapa sih bisa ada kondisi di sini di FISIP atau FISIP Unan, atau mungkin di kampus Bung ada fenomena yang serupa mungkin atau berbeda. Kalau saya pribadi melihatnya ya karena hubungan kita dengan kawan-kawan mahasiswa itu emang nggak terjalin gitu. Jangankan antar jurusan, sesama jurusan tapi beda angkatan pun nggak ada tempat kita ketemu lagi dengan apa ya, memang membangun keharmonisan itu gitu. Ya apalagi untuk hal-hal yang kecil aja nggak bisa, apalagi untuk membangun kesadaran di kalangan kawan-kawan mahasiswa untuk ikut bergerak. Ya karena itu kayak kita juga belum melakukan itu gitu. Nggak mungkin dong dari misal kita bikin halaman bermain tadi terus sebar di flyer, terus berharap orang-orang bakal rame karena ini kegiatan musik. Ya kita nggak kenal gitu. Saya pribadi mungkin jika memposisikan sebagai kawan-kawan di FISIP lainnya yang nggak pernah kenal dengan orang-orang yang mengadakan kegiatan halaman bermain itu, ya pasti ragu untuk datang atau malu, segan. Apalagi kawan-kawan yang di angkatan bawah, ya karena nggak kenal. Ya ini Van. Betul, itu udah kupikirin juga sebenarnya. Wah tapi ini jawabannya udah jauh sebenarnya, dan udah aku testing secara pribadi juga. Kupikir kayak, oh orang takut, orang segan ini segala macamnya. Tapi memang manusia bukannya seperti itu ya. Kita harusnya punya keberanian. Apakah keberanian semacam itu yang akhirnya sudah mati gitu? Keberanian untuk datang ke tempat baru, berkenalan dengan orang baru, terkoneksi gitu, mengobrol segala macamnya. Aku sampai di tahap seperti itu gitu. Apakah kemudian orang-orang hari ini, generasi hari ini tidak kenal lagi dengan dengan hal-hal semacam itu gitu. Itu sampai ke bahasan waktu itu sempat nemu kan gitu, dan itu cukup bikin berpikir keras sebenarnya, yaitu kata-kata soal hari ini dengan segala kemajuan yang ada, kita mendekatkan yang jauh, kita menjauhkan yang dekat. Tapi itu juga perlu didiskusin lebih lanjut gitu. Kayak misalnya dulu ya gitu, kalau kita yang masih ngalamin era era zaman-zaman dulu gitu kan, maksudnya sebelum teknologi semaju sekarang, kita kan biasa ya gitu ngelihat misalnya kita suka Tamiya, kita nggak kenal tuh sama orang-orang yang suka Tamiya. Di situ siapa, namanya siapa, Tamiyanya merek apa gitu. Tapi kita tahu ada acara Tamiya di situ. Kemudian kita datang di situ,
kenalan sama orang, ngobrol-ngobrol soal Tamiya, tapi kita punya keberanian untuk datang ke tempat itu. Kalau memang alasannya kan orang karena tidak kenal gitu, segan segala macamnya, ya untuk mahasiswa ya kita nggak ngomongin itu deh gitu. Orang takut Kenapa gitu. nggak ngomongin itu? Karena nggak tahu ya. Tapi ini sebenarnya jadi pertanyaan juga kan gitu, karena aku banyak dapat kawan dari hal-hal kayak gituan. Misalnya kayak dulu Padang Buparti gitu kan, nggak tahu tuh Padang Buparti ini ngomongin apa sih sebenarnya gitu, nggak tahu tuh. Yang jelas orang-orang suka buku, suka baca buku di situ. Ya akhirnya kita datang ke situ kan, satu tempat ini segala macamnya, nggak ada yang ngajak juga. Tapi karena kita punya ketertarikan di situ, nah di situ gitu Van gitu kan, apakah kemudian udah di fase bingung sih sebenarnya, fase bingung ya gitu. Kan misalnya dibikin kayak begitu tuh harapannya sebenarnya main-main aja ya gitu. Maksudnya sebelum kita bicara soal gerakan perjuangan ini kan ini gede ya gitu. Tapi kita bicara ini dulu deh gitu, kayak yang seneng-senengnya dulu gitu. Ternyata dicoba seneng-seneng gak berhasil gitu. Apakah kemudian sempat mikir juga gitu, apa ya gitu yang melatar belakangi kawan-kawan ini segan untuk datang ke tempat yang mereka mungkin nggak tahu, asing ini segala macamnya. Padahal di sana mereka barangkali bisa dapat semacam akhirnya berkenalan dengan orang baru, punya ketemu dengan orang-orang yang dengan minat yang sama. Barangkali kita sama-sama suka musik, barangkali kita sama-sama suka film ini segala macamnya. Itu sih sebenarnya gitu. Atau ini ada kaitannya mungkin Bung dengan neoliberalisasi itu tadi, sehingga ya orang-orang emang dibikin jadi individual gitu. Ya kegiatan-kegiatan kayak itu tadi kan nggak penting gitu untuk ke karir kehidupan pribadi mereka gitu. Ya ngapain ngumpul-ngumpul ngabisin waktu, dia bisa belajar, dia bisa networking gitu. Ya. Dan Itu ada kaitannya mungkin. Nah di situ Van, sorry ku potong. Berarti kita sebenarnya melawan suatu hal yang lebih kompleks sebenarnya dari masalah sekedar pengorganisiran gitu. Karena kalau misalnya kita bicara soal pengorganisiran kan, misalnya kita bikin diskusi soal pendidikan gratis misalnya. Tapi ini apa ya gitu, cara baru supaya kawan-kawan, sebenarnya itu yang kupikirkan Pan gitu. Apa ya sebenarnya cara baru supaya kawan-kawan ini di isu-isu yang seberat ini, dengan kawan-kawan yang sebanyak itu mau ikut ini gitu. Kalau dulu kan kita ininya apa namanya, juga ngelihat ke acara-acara yang sebenarnya apa namanya, acara-acara yang kalau kita kan dulu biasanya bikin terus dengan harapan bikin aja orangnya dikit dulu tuh, terus tiba-tiba rame kan gitu. Cuman udah beberapa kali nih coba-coba gitu kan, bikin, udah tuh sekali, 2 kali, 3 kali kita bikin dulu lah gitu, ntar juga orang rame. Wah ternyata 2 kali, 3 kali, 4 kali bukannya tambah rame, orangnya makin dikit gitu kan gitu loh. Jadi udah di kayak apa ya kemudian ya yang apa, coba ya strategi baru supaya kawan-kawan konsistensi kita terus terjaga gitu loh, semacam itu gitu Van. Mungkin benar kata Van tadi, ada hubungannya sama, bisa jadi soal apa, soal neoliberalisme mungkin ya gitu. Karena kalau kita misalnya apa namanya, kalau kita bicara soal, berarti kan kita ngomongin hari ini benefit buat individu gitu, secara materinya gitu. Kalau misalnya nggak ada benefit ininya, karena ini juga gitu, sempat ngelihat waktu itu ke kasus kepanitiaan selalu rame karena mungkin panitia dapat ini kali ya, dapat sertifikat. Bingung juga gitu, akhirnya timbul pertanyaan baru gitu, apa yang kemudian membuat sertifikat begitu penting hari ini gitu loh. Karena kita juga punya sertifikat kan gitu, dan sertifikat itu entah kemana sekarang gitu, karena selalu dibuang gitu kan gitu. Apakah kemudian kawan-kawan ini menganggap sertifikat sepenting itu gitu, dan itu kan alasannya kenapa ketika bicara soal kepanitiaan
lebih rame gitu. Itu cuma satu tuh, cuma satu, karena ada itunya. Itu sebenarnya lebih penting ininya, apa namanya, lebih penting itunya, bingkainya. Nanti ada foto wisuda diganti. Nah itu tuh, tapi bahasan soal Afwan tadi menarik tuh, Bung mungkin ada pandangan nggak gitu, karena udah ketemu sama kawan-kawan di kota lain kan gitu, generasi-generasi yang jauh lebih muda daripada kita tuh. Karena kalau ngelihat ininya juga kan, sebenarnya nggak ada, eh, sekarang tuh paling muda 25, tapi kayak aku pribadi, Bung, aku 19, dengan 25 tuh sebenarnya secara umur nggak jauh ya, tapi sebenarnya secara jauh. Nggak jauh. Dia baru SD, Bang udah SMP. Gitu. Jadi sebenarnya mereka mereka tumbuh besar dengan cara yang sedikit berbeda mungkin gitu ya gitu. Kita mungkin masih ngalamin yang no gadget gitu segala macamnya kan gitu. Tapi mereka udah tumbuh besar dengan itu gitu. Yang 24 ini nggak relate. Iya. Apakah itu kemudian berpengaruh dalam tanda kutip, Bung, gitu? Karena mungkin Bung udah ketemu tuh sama kawan-kawan yang lebih muda di kota lain gitu. Ngomong-ngomong ini kok bahannya udah beda ya? Ini air putih kok agak panas ya? Ya, memang mengerikan ya. Kita tuh seolah-olah punya kemudahan akses terhadap banyak hal dalam dunia hari ini. Seolah-olah apapun yang kita sebetulnya bisa kita gunakan itu semuanya tersedia gitu. Tadi ngomongin soal event ya nggak, atau acara-acara seremonial di kampus gitu ya. Ya aku sederhana begini sih. Memang kapitalisme itu sangat revolusioner. Kapitalisme itu revolusioner. Gimana tuh? Revolusioner. Marx bilang itu. Dia adalah hubungan sosial produksi yang paling revolusioner hari ini. Iya, dia menumbangkan kelas-kelas sosial sebelumnya. Ya, kelas tuan tanah, yang nggak tahu feodal gitu ya, aristokrat, semua diruntuhkan hari ini sama kapitalisme. Dia sederhanakan jadi kelas borjuis dan kelas buruh gitu. Kelas proletar. Dan kita mengalami perkembangan moda produksi yang sangat masif ya. Artinya ada produksi yang sangat cepat, dan kemudian bayangkan aja lah, maksudnya mungkin ya kawan-kawan bisa membayangkan itulah di tahun-tahun, maksudnya evolusi masyarakat itu ya mungkin dari peralihan abad lah ya. Dari peralihan abad Masehi gitu ya, untuk sampai ke tahun-tahun 1600-an gitu. Itu sangat lama gitu perkembangannya kan. Perkembangan masyarakat itu sangat lama, tapi Kapitalisme hanya cuma dalam kapitalisme itu 400 cepat tahun ya. banget gitu ya. Dunia modern itu cepat banget gitu di dalam kapitalisme. Tiba-tiba udah ada mobil terbang aja. Iya benar. Bahkan ada jetpack yang kayak di GTA tuh. Tapi tadi kapitalisme itu justru menanamkan ilusi soal kompetisi, persaingan bebas. Menanamkan ilusi itu bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Pasar bisa bergerak tanpa campur tangan negara.
Oh, itu yang disebut sama Adam Smith. Sekarang kita menghadapi realitas itu. Pasar yang mengendalikan dirinya sendiri dan negara yang memfasilitasi perkembangannya justru adalah yang paling mengerikan, karena kekayaan miliaran orang itu dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Ya enggak, kekayaan miliaran orang itu dimonopoli oleh segelintir orang tadi. Nah, sialnya, ya enggak, sialnya dalam kapitalisme monopoli atau imperialisme yang disebut Lenin itu, negara-negara di selatan yang paling terdampak, ya enggak, di Indonesia ini, karena kita ya hanya mengekspor raw material gitu ya. Dan kita menyediakan buruh berupah murah, ya enggak, untuk mengerjakan pabrik milik kapital dari utara dan negara-negara barat, negara-negara barat dan Amerika Serikat. Sialnya itu gitu loh. Dan kita adalah yang paling menderita. Kita bekerja dengan jam kerja yang paling banyak, tapi ya hanya menghasilkan kebutuhan yang paling minimum gitu. Kita menghasilkan bahan-bahan mentah untuk negara-negara utara, tapi kita nggak bisa menikmati barang-barang yang justru kita produksi itu sendiri. Ya bayangkan aja lah, masa kalau seandainya buruh persepatuan yang memproduksi sepatu brand Adidas, Nike itu bisa menikmati hasil produksinya, artinya udah keren lah ini dunia ini. Udah keren. Tapi kan enggak. Justru ya buruh-buruh di sektor persepatuan itu nggak bisa nikmatin itu. Gitu. Nah, tadi balik lagi, kita adalah yang paling menderita. Negara-negara selatan kayak Indonesia ini adalah yang paling menderita. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu mengalami demanufakturisasi, yang enggak deindustrialisasi lah ya. Deindustrialisasi yang sangat prematur. Di saat banyak orang membutuhkan pekerjaan yang berjangka panjang dan memiliki memiliki upah yang jelas gitu ya. Indonesia mengalami deindustrialisasi tadi. Dampaknya adalah banyak orang terjebak dalam sektor pekerjaan informal yang yang menghadapkan orang ke pekerjaan prekariat, pekerjaan rentan. Itu justru itulah tantangannya. Orang semakin sulit untuk berpikir soal organisasi. Orang semakin sulit untuk berpikir gimana dia menulis, gimana dia berdiskusi, gimana dia baca buku. Karena waktu-waktunya dihabiskan hanya untuk menghasilkan uang setiap harinya. Orang-orang dipaksa untuk terus bekerja, ya enggak, non-stop, bahkan di rumah gitu loh, mikirin pekerjaan, hanya untuk menghasilkan upah demi kebutuhan hidup sebulan. Itu realitas hari ini. Maka penting tadi yang disampaikan Afan ya, kita harus tepat dalam membaca situasi. Indonesia hari ini banyak rakyat pekerja hari ini sangat membutuhkan pekerjaan layak. Sangat membutuhkan pekerjaan layak.
yang punya regulasi upah yang jelas, ya enggak. Kemudian ada keamanan kerja, kepastian kerja. Kepastian kerja itu berkaitan dengan hubungan kerja. Hari ini kan kita, kalau kita baca data statistik ya, buruh pekerja formal dominan. Mereka adalah yang tidak memiliki kejelasan soal upah gitu ya, nggak diatur dengan upah minimum. Nah, kita butuh pekerjaan dengan upah yang jelas, ya enggak? Dengan apa, pengukuran dari rumus yang objektif. Apa yang kita hasilkan, ya enggak? Apa yang kita hasilkan untuk pemilik kapital di satu perusahaan, dan kemudian untungnya itu sebetulnya sangat besar. Nah, kita bisa menikmati dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang bukan cuma paling standar gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa ya kerja 8 jam kita masih bisa baca buku, masih bisa berorganisasi, masih bisa berserikat, masih bisa diskusi dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas di luar dari dari pekerjaan lah ya. Dari pekerjaan itu. Kita membutuhkan itu sebetulnya. Orang-orang di pasar revolusi yang angkat senjata hari ini nggak mungkin nggak relate. Tapi mungkin ya itulah cara menyadarkan banyak orang. Nah, tadi kenapa banyak orang sekarang pesimis? Kenapa banyak orang sekarang seolah-olah apatis ya? Tadi pertama jawabannya adalah orang-orang di negara selatan itu memang disiksa habis-habisan. Maka tugas kita adalah tetap melakukan penyadaran dengan situasi atau gerak material hari ini. Gitu. Kita membaca situasi yang perlu sangat-sangat tepat gitu ya. Artinya orang-orang butuh pekerjaan dengan upah layak, kemudian dengan keamanan kerja, kepastian kerja dan sebagainya yang sangat-sangat menguntungkan pekerja. Supaya buruh-buruh tadi bisa mendapatkan kesempatan untuk berorganisasi, berdiskusi, bahkan liburan. Nah, itu akan menciptakan kesadaran sebetulnya. Ya enggak, dengan membaca dan berdiskusi kesempatan itu. Dengan begitu sebetulnya kita sedang menumbuhkan perlawanan. Maka tahap pertama adalah tadi menuntut soal kepastian kerja, upah layak dan kepastian kerja. Kedua, tetap konsisten melakukan pengorganisiran, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kita tetap harus melakukan itu. Nah, maksudnya ya kawan-kawan tentu pernah baca bahwa Indonesia dijajah beratus-ratus tahun ya, beratus-ratus tahun, itu cukup lama gitu loh, sampai kemudian ada perlawanan pembebasan nasional, ya kan, itu sangat-sangat lama. Artinya kita nggak bisa menyerah gitu aja gitu ya. Setidaknya kalau ya bukan di usia kita atau di usia produktif kita hari ini, ya mungkin kalau kawan-kawan punya anak atau generasi selanjutnya bisa melanjutkan itu. Artinya ya kerja-kerja penyadaran ideologis, kerja-kerja penyadaran kelas, kerja-kerja pengorganisiran, ya enggak, perlawanan berbasis massa di situasi yang sangat-sangat seolah-olah senyap ini tetap harus kita lakukan. Gitu, nggak ada kata menyerah lah. Maksudnya dengan baru satu model kita coba kita nyerah, nggak bisa kayak gitu. Itu bukan kepercayaan yang naif ya, karena memang ya tadi kalau seandainya kita pakai contoh sejarah tadi ya, Indonesia dijajah ratusan tahun baru kemudian di tahun ya, walaupun di ratusan tahun itu ada perlawanan kecil-kecil, tapi perlawanan kecil-kecil itu kemudian mengakumulasi kesadaran nasional yang nggak sampai tahun 30-an 40-an itu melahirkan perlawanan nasional. Artinya sangat-sangat panjang. Nah, dengan begitu, maksudnya dengan pembacaan semacam itu ya, dengan pembacaan semacam itu
Artinya kita nggak bisa berpasrah pada satu berpasrah pada satu Metode. ya berpasrah pada satu metode yang baru kita coba beberapa kali kita gagal dan kemudian ya seolah-olah emang dunia ini nggak bisa diharapkan lagi gitu. Nah, ketiga, kapitalisme itu pasti runtuh. Kapitalisme pasti runtuh karena hari ini kontradiksinya semakin jelas. Enggak, kontradiksinya semakin jelas. Kekayaan berpusat di tangan segelintir orang. Mungkin gak akan lama lagi orang akan memberontak. Toh di negara-negara lain pemberontakan terjadi. Bahkan di negara kita sendiri. Hanya saja belum ada alat perlawanan yang efektif buat mempercepat perubahan itu gitu. Menumbangkan kekuasaan oligarki dan kemudian kita menciptakan kedaulatan nasional. Kayak itu sih, Bung. Kayaknya. Kita perlu komentar dari Rifki nih. Iya, dari tadi udah mengamati. Udah mati tadi. Gimana Rifki? Komentar audiens. Atau pesan lah untuk kawan-kawan di FISIP. Lanjutkan perjuangan mungkin maksud Rifki. Oke. Ini sudah sejam lebih kita ngobrol-ngobrol. Gak kerasa. Mau kasih closing mungkin? Kali? Close the door. Oh, enggak, beda. Mungkin kayak tadi nyambung tadi. Kalau masalah yang apa tadi, halaman bermain apa segala macamnya. Dan apatisme yang ada di mahasiswa sekarang itu. Kalau menurut Fali, kalau menurut saya Gimana mungkin tuh? apatisme itu tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada yang merangkulnya gitu. Kalau ada yang merangkulnya gitu. Kayak mungkin sekarang orang menganggap bahwa atau banyak yang melabelkan bahwa mahasiswa FISIP atau mahasiswa yang lain tuh menganggap kayak oh ini anak-anak ini apatis segala macam. Sebenarnya enggak gitu. Anak-anak FISIP itu kritis kok. Orang-orangnya pintar. Mereka paham kok bagaimana cara berpikir ini segala macam itu. Cuman mungkin ya tidak ada yang ngajak gitu. Tidak ada yang ngerangkul gitu loh. Sehingga ketika ada masalah isu ini itu segala macam ya mereka tidak bersuara itu bukan karena mereka yang tidak mau bersuara gitu. Tapi emang tidak ada yang ngajak datang ke kantin ngomong kayak ini ada keadaan kayak gini. Jadi menurut saya sebenarnya kita tidak seapatis itulah gitu loh. Kita pintar kok, anak-anak FISIP hebat kok, kita pintar hebat gitu loh. Cuman memang mungkin selama ini belum ada yang Mengorganisir. nah itu yang paling tepat, tidak ada yang mengorganisirnya itu. Nah setelah diorganisir mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Itu jangan lupa pilih nomor 2. Udah masa kampanye nih? Udah. Nanti di-upload pas sudah masa kampanye aja. Ya. Nanti selfie kalau mau ikut bikin podcast juga calling ya. Iya, kayaknya kesimpulannya itu sih kayak ada yang salah dengan sistem kehidupan kita saat ini dan ya untuk mencapai perubahan itu kita perlu melakukan kerja-kerja pengorganisiran yang konsisten gitu. Salah satunya yang Fali coba mungkin lewat menjadi ketua BEM dan Bung Riki serta kawan-kawan Sempro ya lewat serikat mahasiswanya. Dan kebetulan kita di Padang juga lagi ada upaya untuk menginisiasi Sempro. Jadi bagi kawan-kawan yang nonton semoga ada yang nonton dan nyimak sampai akhir. Mungkin sudah punya keresahan yang sama, pembacaan situasi yang sama, tapi belum menemukan wadah mengorganisir dirinya, bisa mempertimbangkan serikat mahasiswa progresif ini gitu. Mari kita sama-sama tumbangkan kapitalisme. Mungkin itu sih karena udah sejam lebih kita ngobrol-ngobrol dan tadi pesan terakhir dari Bung Rifki juga lanjutkan perjuangan. Sampai jumpa di obrolan lainnya, kawan-kawan tetap melawan.